Amin. Kita siapkan hati kita mau tinggikan Dia. Karena hanya Dia, Raja di atas segala raja. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kepada Bapak Joko. Akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini atas pemeliharaan kami dalam sepekan ini Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, tidak pernah Engkau meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kalau kami ada di tempat ini, sini semua hanya semata-mata oleh karena Engkau Bapa. Kami patut pagi hari ini untuk memuji, membesarkan Engkau, nama Engkau, menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang memberi kekuatan bagi iman kami Bapa. Biar kiranya Kamu urapi ibadah kami pada hari ini, termasuk pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, singer,
terlebih pada hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk kami duduk diam, berkonsentrasi untuk ibadah ini Bapa, sehingga semua kami yang hadir pada hari ini boleh Engkau berkati dengan berkat sukacita yang dari surgawi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau pagi ini kita masih dibangunkan oleh Tuhan Yesus, kita masih beribadah di tempat ini, berarti cerita kita belum selesai. Masih ada cerita yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Apapun cerita kita nantinya, tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, amin. Amin. Kita mau bersuka cita di dalam Yesus. Karena kita percaya bersuka cita di dalam Yesus layaknya seperti orang yang berpesta. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan bersuka cita sungguh-sungguh di dalam Yesus. Bersuka cita dalam Yesus, amin. Bersuka cita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabungku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersuka cita dalam Tuhan, amin. Itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Sekali lagi bersuka cita, cita dalam Yesus. Bersuka cita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, ubah kain kabungku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku sekali lagi bersuka cita. Bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita karena Dia. Waktu aku dalam lembah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja, Dia ubah kain kabungku. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bertambah. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Bersuka cita dalam Tuhan, itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang sekali lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang akan katakan Hosana, 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 sama-sama. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat
Allah yang seperti Dia. Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangkai dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut. Katakan Hosana, 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 Hosana. Sama-sama. Hey, Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat, penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Mari kita puji Dia yang kekal. Haleluya. Dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan menetapkan bumi. Kemuliaannya sudah dinyatakan di langit. Kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Nah Allah, tiada yang lain. Sekali lagi mari kita, dialah Allah, tiada yang lain. Mari kita puji, mari kita puji Dia yang kekal. Haleluya. Dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan menetapkan bumi. Kemuliaannya sudah dinyatakan di langit. Kebesarannya dinyatakan di katakan dialah Allah. La Allah, tiada yang lain. Dialah Allah, dialah Allah, tiada yang lain. Sekali lagi dialah Allah, dialah Ibu. Tiba saatnya kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau masuk di dalam ruang yang maha kudus. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Siapkan hatimu, suaramu hanya untuk Dia. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu,
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau, amin Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan pasti kami akan terjadi di sini Tuhan. Terjadi di sekali lagi dengan lebih sungguh yakin. Ku yakin Kau hadir di amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. Kami yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Dan kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Saudara, pujian ini pada zaman dahulu dinaikkan oleh tentara Amerika yang hendak berperang. Kata-katanya adalah I have seen the glory. Saya melihat kemuliaan Allah. Mereka belum berperang tetapi mereka sudah melihat kemuliaan Allah. Mereka belum berperang tetapi mereka dengan yakin bahwa Tuhan yang berperang atas mereka dan kemenangan untuk mereka. Saat ini juga mungkin di antara kita yang berdoa untuk pergumulan rumah tanggamu yang sudah semakin tidak harmonis, anak-anak yang sulit diatur, usaha yang sulit, ekonomi yang sulit, atau sakit penyakit. Apapun permasalahanmu, hari ini saya mau katakan, kita akan melihat kemenangan bersama dengan Yesus. Amin. Hari ini kita melihat mujizat yang Tuhan lakukan buat kita. Hari ini Tuhan akan berperang untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Dengan wajah terangkat, hati terangkat, kita melihat kemuliaan Allah. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selama ini baik terhadap kami. Terima kasih penyertaan Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Allah terjadi di tempat ini. Kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Glory, glory. Dengan lebih sungguh lagi. Glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau lihat setiap kami
Amin Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami yang terangkat buat Engkau. Engkau lihat Tuhan Yesus, selama ini apa yang kami kerjakan untuk Engkau, apa yang kami doakan untuk Engkau. Air mata kami Kau lihat Tuhan. Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami begitu saja. Kami boleh melihat kemuliaan, kami boleh kemenangan lagi bersama dengan Engkau. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan. Saat ini mungkin kami lemah, saat ini kami tidak mampu, tetapi kami percaya hari ini kami diberi kekuatan baru lagi bersama dengan Engkau. Hari ini kami dimampukan lagi bersama Engkau. Haleluya, haleluya, puji sekali lagi, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, terima kasih, terima kasih. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau hadir di sini dan kami yakin Engkau hadir untuk kami semua ya Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memakai hamba-Mu yang Kau sudah siapkan Tuhan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Untuk memberitakan kabar baik, kabar kebaikan, kabar kebenaran ya Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau lembutkan hati kami, lembutkan pikiran kami Tuhan untuk menerima sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak Revi saya persilahkan. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara. Saya merasa diberkati dengan pelayanan puji-pujian barusan. Siapa yang saudara juga merasa diberkati oleh pelayanan puji-pujian tadi? Ya, saya pribadi sudah lama belum melihat lagi dalam posisi lengkap yang seperti tadi ya. Pemimpin pujian semangat, pemain musiknya juga rapih mainnya, apalagi keponakan saya, mana keponakan saya? Udah ke belakang. Oh, langsung keluar dia ya. Apalagi keponakan saya Rehan ya, dia melayani tanpa bunyi, bermain tanpa suara ya. Jadi itu yang benar tuh kayaknya ya. Jadi melayani dengan hati. Dia main bukan untuk saudara dengar, dia main untuk Tuhan dengar, ya kan? Saudara nggak dengar kan dia punya biola kan? Mana pernah dengar dia punya biola kan? Tapi dia tetap setia loh melayani. Karena itu didikan orang tuanya kali. Nggak usah dengar apa kata orang, yang penting kamu pelayanan ke Tuhan katanya kan. Biarin kita nggak pernah dengar tapi itu anaknya. Saya percaya dia tetap setia melayani Tuhan ya saudara ya. Mari tetap doakan Rehan agar tidak patah semangat. Hari ini khususnya orang Cianjur sedang bersuka cita karena baru dibuka McD saudara di Cianjur. Luar biasa sekali untuk kota kampung kami ya. Dibuka jam 6 tadi pagi itu sudah ngantri luar biasa. Saudara orang Jakarta udah tahu McD dari tahun 80 apa 90 kali ya.
Tapi kami di Cianjur baru hampir 30 tahun kemudian. Nah, saudara sudah tahu McD. Saudara sudah tahu McD ada di mana-mana. Tapi saudara baru tahu McD ada di Cianjur karena saya yang cerita. Ya kan? Saya cerita berdasarkan apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat. Saudara tahu berdasarkan cerita dari saya. Tapi demikian juga mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, beritakanlah mengenai kabar baik itu. Melalui Kisah Para Rasul 1 juga kamu akan menjadi saksiku, ya. Cerita mengenai karunia-karunia Roh Kudus, sekali lagi saya mau tekankan bahwa karunia itu memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu. Memungkinkan kita untuk mengerjakan, memberikan kita kemampuan untuk bekerja. Yesus yang sudah memberikan semua yang kita perlu. Semua yang kita pernah butuh, yang kita mungkin tidak pernah terfikir dalam hidup bahwa kita butuh itu sudah diberikan melalui Yesus Kristus. Roh Kudus selanjutnya dia sebagai pribadi yang ketiga dari Allah turun bekerja di dalam kita agar kita boleh memberikan kembali kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi itu yang saudara harus ingat. Tuhan Yesus sudah kerjakan semuanya. Sekarang Roh Kudus turun yang akan memampukan kita untuk bekerja semuanya, mengembalikan kebaikan untuk Tuhan Yesus. Tanpa pribadi Roh Kudus, tidak ada apapun yang kita perbuat bisa berkenan kepada Allah. Tidak akan diterima. Karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa sudah dilakukan oleh Yesus, itu hanya bisa dibalas oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Makanya di dalam 1 Korintus 12 yang pernah kita baca itu juga disebut, tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau sekarang saudara berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah satu kesaksian, satu pernyataan yang tidak semua orang di dalam dunia tahu dan percaya. Nah, bagaimana itu kita bisa bicara seperti itu? Itu bukan karena akal kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Salah satu karunia Roh adalah karunia iman. Untuk mengatakan, mengakui siapa dia kepada orang lain. Itu yang namanya bersaksi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana karunia-karunia Roh ini bisa bekerja dan khususnya bekerja di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan satu hal yang khusus. Karunia Roh banyak. Kalau dalam 1 Korintus ada 9, tapi di dalam surat yang lain itu juga dituliskan berbagai macam karunia yang lain. Tapi saya mau kita sekarang belajar dari satu bagian yang akan kita baca dalam Kisah Para Rasul 1. Ya, ini awalnya bagaimana Tuhan berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, murid-murid Tuhan yang terdekat. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kalau saudara perhatikan, ini pertemuan yang terakhir antara murid dengan Tuhannya Yesus.
Pertemuan secara pribadi, secara fisik. Mata dengan mata, muka dengan muka. Dari pertemuan terakhir yang mereka tanyakan adalah, apakah engkau akan mengadakan pemulihan terhadap kerajaan Israel sekarang? Maukah engkau? Singkatnya, maukah engkau memberikan raja kembali kepada bangsa Israel? Kalau kita mau perhatikan, Tuhan, maukah engkau, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, will you at this time restore? Will you at this time restore again the kingdom of Israel? Mereka tidak meragukan kuasa Tuhan. Mereka tahu Tuhan berkuasa, maha kuasa, sanggup mengerjakan apapun yang Dia mau. Coba balik lagi ke bahasa Indonesia. Makanya pertanyaannya bukan, Tuhan sanggupkah engkau? Mereka tahu Tuhan lebih dari sanggup. Saudara percaya Tuhan kita sanggup mengerjakan segala sesuatu? Tidak perlu diragukan lagi. Murid-murid pun juga tahu. Tapi masalahnya, maukah engkau apa? Memulihkan. Jadi masalahnya bukan lagi di kuasa Tuhan yang mampu atau tidak. Tapi maukah Tuhan memulihkan? Kita sering berdoa macam-macam. Dan saya percaya doa mengenai pemulihan adalah salah satu doa yang paling banyak orang Kristen minta kepada Tuhan. Saya yakin di gereja ini pun banyak orang yang berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan bisnisku, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan kesehatanku, Tuhan pulihkan suami, istri, anak, orang tua. Semua minta pemulihan. Karena kita hidup di tengah dunia yang sakit dan makin lama makin sakit. Dan kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita bisa ikut-ikutan sakit di dalamnya. Entah secara fisik atau secara pikiran. Pemulihan senantiasa akan kita minta kepada Tuhan. Tapi masalahnya bukan Tuhan tidak mampu. Maukah Tuhan engkau pulihkan kerajaan bagi Israel kapan? Sekarang. Kita kalau berdoa sama Tuhan wajar. Gak pernah kita minta doa pemulihan kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya bulan depan. Ada. Tuhan tolong sembuhkan saya besok lusa hari Selasa. Nggak ada. Tuhan tolong pulihkan saya sekarang. Permintaan yang wajar dari setiap manusia. Waktunya kita ingin sekarang. Tuhan tolong saya sekarang. Will you? Akankah kau tolong saya? Tapi saudara, dalam bahasa dan kita lihat ayat yang ke-7 ya. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Saya nggak tahu kalau saudara mengalami jawaban seperti ini oleh Tuhan. Tuhan jawab kepada saudara, permintaan saudara, kamu nggak perlu tahu waktunya kapan. Yang ditetapkan Bapa menurut kuasa-Nya. Nah, kuasa dalam bahasa aslinya di situ
Walaupun dalam bahasa Inggrisnya power, tapi dalam bahasa aslinya exousia itu adalah otoritas. Otoritas. Kapan Tuhan mau bekerja, kapan Tuhan mau pulihkan, itu otoritasnya Tuhan. Susah kan saudara? Susah. Karena kita ingin selalu Tuhan bekerja menurut waktunya kita. Tapi waktu ini adalah satu otoritas yang Tuhan pegang. Dia yang maha hadir, dia yang alfa, dia yang omega. Dia yang ada sebelum waktu ada, dia yang akan tetap ada sesudah waktu yang kita kenal ini hilang. Tapi masa dan waktu, dalam bahasa aslinya kronos dan kairos. Kronos itu artinya apa? Tanggalan yang saudara tahu, yang kita tahu. Bulan, hari, minggu, itu kronos. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu bukan urusan kamu untuk tahu, kata Tuhan. Yang kamu cukup percaya bahwa aku berkuasa dan akan memulihkan. Ini, kadang kita, kekuasaan Tuhan itu ada dua, saudara. Ada kekuasaan Tuhan yang di ayat 8 nanti kita baca adalah dunamis, kekuasaan yang meledak, kekuasaan yang ada di dalam dirinya, yang mampu mengerjakan segala hal itu dunamis. Dan ada lagi satu kuasa exousia adalah otoritas. Kita percaya Tuhan kita maha kuasa, El Shaddai, dunamis. Tapi kita lupa dan kita sering gak mau tahu bahwa ada otoritas Tuhan juga yang sejajar dengan dunamis itu. Kekuasaan Tuhan dan otoritas Tuhan itu berjalan bersama, saudara. Justru di dalam dua hal menjadi satu. Dan kalau kita bisa paham mengenai itu, hidup kita gak akan susah lagi, saudara. Karena kita percaya Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan akan bekerja sesuai waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa, kronos, dan waktu, kairos. Itu waktunya Tuhan. Ini yang kita nggak bisa tawar-tawar. Kapan Tuhan mau tolong, kapan Tuhan mau pulihkan, dia akan kerjakan. Tapi saudara masih ingat kan kata-kata almarhum Papa? Tuhan bekerjanya selalu apa? Lambat dan lebih lambat. Tapi tidak pernah terlambat. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang peduli. Tuhan kita tahu. Tuhan kita kenal kepada semua kebutuhan kita. Tapi dunamis dan exousia, kuasa dan otoritas itu akan berjalan bersama. Makanya dijawab oleh Tuhan, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang sudah ditetapkan Bapa menurut kuasanya, menurut exousia itu. Tapi ayat 8, tetapi udah ada permintaan pemulihan, dijawab kamu gak perlu tahu karena itu adalah otoritas Tuhan. Tetapi pertama, murid-murid Tuhan meminta kepada Tuhan karena mereka percaya Tuhan berkuasa. Ingat ya di ayat yang ke-6 tadi. Tetapi di ayat ke-8 Yesus bilang kamu akan menerima apa saudara? Kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa yang sama yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah bilang ke murid-muridnya, kamu akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku kerjakan. Kenapa? Karena ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang sama. Kuasa Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus. Jadi sekarang berhenti. Maksud Tuhan kepada murid-murid di Bukit Zaitun itu.
alihkan, jangan lagi kamu meminta mujizat kepadaku, kepada Tuhan. Karena roh Tuhan, roh Allah yang besar itu sudah ada di dalam diri kalian masing-masing. Kamu akan menjadi pelaku mujizat-mujizat itu. Kita tidak lagi penerima mujizat, tapi kita akan menjadi pelaku mujizat. Karena apa? Ada kuasa dari Roh Kudus yang turun atas saudara dan saya. Masih bingung? Yesus mau mengalihkan cara pandang muridnya dari sesuatu yang di luar kepada sesuatu yang di dalam. Mereka tidak akan lagi meminta mujizat, tapi setelah Roh Kudus turun atas mereka, dibilang dalam Kisah Rasul Fatsal berikutnya, saat Petrus berdoa untuk orang lumpuh yang di depan bait Allah, emas dan perak tidak ada padaku, tapi Yesus yang aku punya, terimalah kesembuhan itu. Mereka sembuh. Petrus saat berjalan melewati orang, bayangannya pun bisa menyembuhkan orang. Mereka tidak lagi penerima mujizat, mereka pelaku mujizat. Saudara percaya tidak dalam hidup saudara, dalam diri saudara sekarang ada kuasa Roh Kudus? Ada kuasa Roh Kudus dalam diri saudara semua. Dan saudara mampu mengerjakan hal-hal yang luar biasa oleh karena kuasa yang turun atas kita. Nah, tapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara, sekarang saya mau balik lagi jelaskan mengenai hubungan antara dunamis dengan exousia, power dengan otoritas. Ya. Kita punya 2 calon presiden yang terkuat. Menurut survei yang kemungkinan menangnya paling tinggi 2 orang ini adalah Ganjar dan Prabowo. Mereka punya kuasa. Karena yang satu didukung oleh partainya sendiri, Gerindra, yang satu didukung oleh PDIP. Mereka punya kemampuan, mereka punya pengalaman. Mereka sudah ada kemampuan itu. Tapi otoritas belum mereka pegang. Kenapa? Karena pemilihan presiden belum ada. Dan kalau nanti presiden sudah terpilih, hanya ada 1 orang antara Ganjar dan Prabowo misalnya yang jadi pemenang. Baru dilantik di sidang umum MPR dan otoritas itu diberikan oleh rakyat melalui MPR kepada 1 orang tersebut. Saat otoritas bertemu dengan kuasa, itu yang akan bekerja full. Saudara punya power, tapi saudara tidak punya otoritas. Saudara nggak bisa apa-apa. Saudara punya otoritas, tapi saudara tidak punya power. Saudara nggak akan kuat. Tapi di dalam bacaan yang kita tadi baca, dunamis, kuasa. Kalau kita sudah terima kuasa, kita akan menjadi saksi untuk Yesus Kristus. Itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mungkin gak akan pernah jadi raja, kita mungkin gak akan pernah jadi presiden. Tapi buat saya pribadi, salah satu tingkat kehidupan yang paling tinggi adalah kita boleh menjadi saksi untuk Kristus, saudara. Saksi di situ ditulisnya martus atau martir atau marturia. Kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Saudara boleh pikir mungkin, tapi gimana saya mau jadi saksi, Ref? Saya nggak pandai bicara seperti kamu, saya nggak pandai nyanyi seperti Ibu Susi, saya nggak pandai main musik seperti Pak Armilan.
Tapi jadi saksi ini saudara. Saudara tahu nggak? Saya mau bersaksi dikit. Dulu ada murid saya, murid di UPH. Terus dia orang Bandung. Dia punya restoran waktu itu di Bandung. Satu hari salah satu pegawainya kerasukan setan. Waktu pegawainya kerasukan setan, teman-temannya yang pelayan lain itu coba tolong dengan cara agamanya mereka. Tahulah ya kalau dengan cara agamanya mereka minum air terus disembur gitu ya saudara ya. Pokoknya nggak higienis saja. Nah ini udah disembur berkali-kali sampai basah kuyup, itu nggak keluar-keluar setannya. Sampai nanti tenang, besoknya terjadi begitu lagi. Akhirnya dia digerakkan oleh satu roh yang ada di dalam dirinya. Dia bilang, coba kamu berdoa buat itu orang. Dan dia doa. Dan dia tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar saudara. Kuasa apa itu yang bekerja di dalam dirinya? Kuasa roh kudus, roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam Yesus, ada di dalam roh, ada di dalam pribadi murid saya. Dan itu juga ada di dalam diri saudara. Iblis tahu. Dan dia tidak suka. Dan dia akan selalu coba pengaruhi pikiran saudara. Nah, nggak ada itu kuasa dalam diri kamu. Kamu perlu orang lain untuk mendoakan. Kamu perlu orang lain untuk bersama-sama dengan kamu menguatkan. Padahal ada kuasa yang menunggu untuk digunakan, untuk keluar. Agar apa? Menjadi saksi. Yang dia sembuhkan bukan orang percaya. Orang Muslim. Tapi orang Muslim bisa melihat ada kuasa di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi saya cerita. Ada teman saya di Cianjur punya toko. Ini saya udah cerita kemarin di khotbah di Cianjur. Pegawainya satu hari kelihatan bingung. Terus dia tanya, kenapa bingung? Aduh ini anak saya umur sudah 1 tahun tapi di tengkorak kepalanya masih ada bagian yang belum tertutup. Ya, saudara tahu kan? Kadang bayi itu kan memang belum lengkap katanya ya tulang tengkorak kepalanya. Jadi suka ada yang lembek gitu. Nah ini udah 1 tahun masih ditekan tuh masih masuk si lembek. Jadi kepikiran, akhirnya teman saya ini yang orang Kristen, boleh nggak saya berdoa untuk anak kamu? Tapi saya berdoa dengan cara saya Kristen ya. Nanti kalau kamu mau ikutin doa sendiri di rumah boleh, terserah. Ini teman saya bukan yang sekolah Alkitab, bukan yang pernah ikut School of Ministry. Tapi saat ada satu suara yang dia dengar terus dia ikutin, dia doa. Dia doa singkatnya pokoknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh aja gitu. Udah pulang terus nggak pakai seminggu sebulan saudara. Besoknya orang itu balik lagi dan bawa anaknya yang kemarin lembek itu udah nyambung lagi semua jadi keras. Itu kuasa Roh Kudus yang juga ada di dalam saudara semua. Apa yang saudara katakan itu berkuasa karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Ada kuasa saudara dalam hidup saudara. Ada kuasa dalam setiap perkataan saudara. Kenapa? Karena Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya menjadi saksi kalau dalam pengadilan. Siapa yang boleh menjadi saksi dalam pengadilan? Orang yang mendengar, atau orang yang melihat, atau orang yang mengalaminya langsung.
3 syarat ini harus ada untuk menjadi saksi di dalam pengadilan. Apa yang saya ceritakan tadi adalah saksi mengenai kebesaran kuasa Roh Kudus dari apa yang saya dengar. Dan itu bisa menguatkan. Karena itu kejadian yang saudara tidak ada di situ, tapi saudara dengar dari saya. Saya bersaksi mengenai perbuatan yang luar biasa dari Tuhan melalui orang lain. Dan ada yang saya lihat. Dan ada yang saya alami. Saya satu lagi kesaksian, saya agak banyak kesaksian tumben ya. Tapi satu lagi kesaksian, habis itu saya akan tutup dalam firman. Saya pernah cerita nggak kepada saudara di sini? Bahwa dari seluruh keluarga saya, yaitu papa, mama, adik, adik ipar, dan istri, cuman saya yang nggak pernah lihat atau ngalamin ketemu dengan setan. Pernah cerita nggak? Nggak kan? Papa, mama, Helga, Nemo, Irma, semua sudah pernah mengalami pertemuan dengan kuasa kegelapan. Semua kecuali saya. Kalau mau diceritain satu-satu itu bisa 5 menit ya. Tapi itu Helga sama Nemo waktu pertama kali ke Portland, mereka tinggal di hotel. Malam pertama mereka tinggal di situ. Itu dua-duanya lihat ada satu sosok tinggi besar, merah, gelap di ujung kakinya. Kaki tempat tidur. Dan mereka tahu ini sebelum ada JJ segala macam ya. Segala macam belum ada JJ dan yang lainnya. Sorry ya segala macam. Dan itu mereka tengking. Papa di hotel, mama di hotel. Pernah dengar satu malam bangun ada keran air nyala. Begitu dilihat ke kamar mandinya, mati. Begitu balik lagi tidur, nyala lagi itu. Papa dalam mobil perjalanan pulang dari Jakarta ke Cianjur, dia pernah lihat ada satu sosok yang berdiri di pinggir jalan, tapi kepalanya kayak dari kantong kresek, tahu? Irma di kantornya waktu tidur siang, lagi tidur terus tahu-tahu dia baring terus dia lihat ada satu sosok juga lelaki. Dan dia terus nggak bisa bergerak. Ada kan yang kayak begitu nggak bisa bergerak apa-apa. Nah saya nggak sombong ya saudara ya, tapi saya nggak pernah alamin itu semua. Mungkin kalau saya alamin pingsan kali saya langsung ya. Jadi Tuhan kasihan. Sampai satu kali saudara, dalam sekolah Alkitab, ada satu siswa yang kerasukan setan. Dia kerasukan setan, ini sudah berhari-hari. Jadi waktu satu kali dalam kelas, dia lagi dikelilingin sama teman-teman yang lain. Di interview ditanya, siapa kamu? Mau ngapain kamu datang ke sini? Ngapain? Dijawab saudara. Dijawab. Nah ini salahnya, kalau ketemu setan jangan tanya jawab saudara. Doain. Ya. Tapi ini bukannya nggak pernah didoain. Sudah didoain juga saudara. Sudah ditengking. Dan dia tahu yang namanya Ruben. Dia tahu. Saya tahu Ruben tahun 90 sekian. Ternyata begitu ditanya siapa kamu? Saya dulu sekolah Alkitab di sini. Saya sudah mati. Saya kenal Ruben. Saya ceritain gitu apa. Semua jadi ada dalam. Kalau saudara pernah ke Yayasan Kabar Baik ada satu saung gitu kan. Ada satu pondokan. Ya. Jadi orang itu di tengah dan ini siswa-siswa yang lain tuh sedang berkeliling. Sedang interview itu tanya jawab yang tadi saya bilang. Lalu saya beres kelas, saya datang. Begitu saya datang mendekat, terus orang itu yang kerasukan, siswa itu kerasukan melihat saya. Dia langsung begini nih saudara. Betul, terus dia kayak ketakutan gitu, terus dia makin ke bawah dan dia berguling. Dan saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma liatin dan dia takut aja gitu. Dia takut, pokoknya dia takut aja lihat saya. Saya tatap terus dia takut nggak berani ngomong apa-apa. Akhirnya saya tinggal, saya pergi. Terus ada satu staf yang tanya kepada dia, kenapa tadi waktu lihat Kak Revi kamu begitu takut?
memang siapa yang kamu lihat? Terus dia bilang, Yesus. Nah, tentunya bukan berarti Yesus ada di dalam hidup saya. Karena bisa satu antara dua. Jangan percaya juga omongan setan. Tapi maksud saya, ada kuasa dalam hidup saudara. Saya percaya itu yang bikin dia takut bukan karena kehadiran saya, tapi ada kuasa Roh Kudus yang hadir. Jadi untuk saudara yang sekarang masih suka takut ke WC malam-malam, mereka itu lebih takut sama kita sebetulnya. Karena ada kuasa Roh Allah, saudara. Nah sekarang balik lagi kepada firman Tuhan. Yusuf sudah punya kuasa, diberikan oleh Tuhan. Kuasa untuk menafsirkan mimpi. Saat dia ada di dalam penjara, dia menafsirkan mimpi 2 juru. Juru minum sama juru roti. Dia sudah punya kemampuan. Yang satu digantung, yang satu kembalikan posisinya. Tapi kapan Yusuf mendapatkan otoritas yang diberikan oleh Firaun? Masih bertahun-tahun kemudian. Selama dia belum dapat otoritas, kuasa yang masih ada di dalam hidupnya belum bekerja maksimal. Yesus. Atau ya, saat bekerja di dunia, ada kuasa dalam dirinya? Ada. Orang sakit sembuh, orang kerasukan setan keluar setannya, orang mati bangkit. Tapi Yesus sendiri belum bilang sampai akhirnya di Matius 28. Coba saudara buka Matius 28 ayat 18. Setelah dia mati, setelah dia dibangkitkan, Yesus baru berkata, kepadaku sudah diberikan semua otoritas dalam bahasa aslinya. Di sorga dan di bumi. Kuasa sudah ada, tapi otoritas akan muncul. Dan akhirnya bersatu dalam satu pribadi. Makanya di Filipi 2 pun dibilang, karena Filipi 2 ayat 9 coba kita lihat. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua sudah diberikan kepada Kristus, otoritas, nama di atas segala nama. Tidak ada yang tidak bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Semua yang ada di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi. Apa itu semua? Segala macam penyakit, segala macam perbuatan yang kotor, segala macam kesusahan, segala macam kesengsaraan, semua ada di atas bumi. Tapi semuanya akan bertekuk lutut di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat saudara bicara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan aku percaya sembuh. Sembuh saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup saudara. Dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah Bapa. Kita menjadi saksi melalui perbuatan besar yang Roh Kudus lakukan melalui kita semua. Mari saudara. Kita ini umat yang disebutnya umat lebih dari umat pemenang. Karena kita percaya kepada Yesus. Nama Yesus yang ada kuasa. Saudara masih ingat, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saudara masih ingat, saya bilang ada satu teman saya kerja dulu dosen di UPH. Dia kena kanker usus, ya masih ingat ya. Yang waktu dia bulan November dia di tes darah.
bulan Oktober dia dites darah, hasil CCA-nya, sel kanker dalam darahnya itu 10.000. Yang seharusnya 400 kan, di bawah 400 normal, 10.000. Sebulan kemudian dites, dalam waktu sebulan 400.000. Dan begitu di scan, itu kanker usus sudah stadium 4 dan sudah menyebar ke hati, sudah menyebar ke pembuluh darah utama. Tapi dia tetap berharap, dia tetap berdoa. Dia tetap percaya Tuhannya Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya Tuhan tetap baik. Rencananya selalu indah dan tidak pernah gagal. Dan dia nyatakan itu. Setiap kali di Facebook dia posting seperti itu. Akhirnya apa? Bukan kita yang menguatkan dia. Tapi dia yang menguatkan kita, pembacanya. Kenapa? Wow, luar biasa ini orang yang 400.000. Kankernya stadium akhir sudah nyebar sampai ke paru-paru. Tapi masih bicara hal yang baik mengenai Tuhannya. Siapa Tuhannya? Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Sampai akhir hidupnya dia bilang, saya tetap mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kalaupun ini akhir hidup saya. Bukan dia berhenti berharap, saudara. Tapi dia tetap percaya Tuhan baik. Tuhan sudah memberikan semuanya dalam hidup saya. Umur baru 53. Tapi dia bilang cukup sudah apa yang Tuhan lakukan untuk aku. Tapi tahu gak saudara? Dengan cara dia bersaksi seperti itu. Dia bersaksi sebelum ada mujizat. Terakhir dia diukur lagi itu yang kadar kankernya dalam darah. Yang bulan November 400.000. Bulan Februari masih 400.000. Bulan Mei 2 minggu lalu diukur lagi turun jadi 10.000 saudara. Dan you pikir itu kemo. Dan begitu di PET scan, kanker yang menyebar sampai ke paru-parunya sudah hilang, tidak ada lagi di paru-parunya. Mujizat ada, saudara. Karena kuasa Roh Kudus nyata di dalam hidup kita semua. Percaya, saudara. Kalau kuasa Roh bekerja, tidak ada yang mustahil. Coba apapun yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara, pemulihan apapun, datang percaya ke dalam Tuhan, percaya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bisa terjadi kok. Kalau tadi pemimpin pujian bilang, kalau kita masih ada sampai sekarang, itu artinya cerita kita belum selesai. Dan kalau saya boleh tambahkan, ya kalau kita masih ada sampai sekarang, artinya cerita Tuhan dan pekerjaannya di dalam diri kita masih belum selesai, saudara. Ya? Tuhan masih mau menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang di luar penalaran boleh terjadi. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya kita boleh menjadi saksi bagi dia dimanapun. Saudara. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan saya rindu kita nyanyi pujian yang tadi Ibu Susi nyanyikan itu sebelum firman Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Angkat suaramu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini.
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, kami yakin Kau hadir ada di tengah kami. Karena firman-Mu yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka Aku hadir di tengah-tengah kamu. Dan kami juga percaya Roh Kudus sudah bekerja pada pagi hari ini. Tidak saja di antara kami, tapi di dalam kami. Kuasa yang kami percaya bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas, mampu mengerjakan hal-hal yang di luar penalaran kami. Kami datang kepada tahta kemurahan-Mu Bapa, dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Kami mau naikkan semua permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Kami nyatakan semua keperluan kami. Kami tahu kami datang kepada yang berkuasa. Kami tahu kepada Tuhan yang mampu mengerjakan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua keperluan kami, semua sakit penyakit kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu-Mu waktu yang terbaik Tuhan. Dan biarlah kami boleh rasakan senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Sehingga kami boleh menjadi saksi atas pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami saksi-saksi untuk perbuatan-Mu yang luar biasa. Kami terima firman dan kuasa-Mu ini di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada Ibu Susi. Terima kasih kepada pelayanan Bapak Revi. Kita dukung terus supaya Bapak Revi ini dipakai Tuhan semakin heran dan luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah menaikkan puji-pujian, penyembahan, pengagungan buat Engkau. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami diberi kesempatan untuk memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan, bahkan dengan hati yang bersuka cita. Kami memberi karena kami berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan berkati dan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian hari yang terindah. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Ada cintanya di hatiku,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu Gembala tutup kita di dalam doa berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau Allah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kami boleh merasa dikuatkan ya Tuhan. Kami boleh merasa Tuhan Engkau ada di dalam kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau melengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu. Sehingga kami boleh berbuat apapun Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Karena Engkau yang lebih besar yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami juga yang sudah hadir. Berikan kepada mereka Tuhan satu kekuatan yang baru. Kalau Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, kami percaya Tuhan, kami akan mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami ingin dan rindu menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan dengan keberadaan kami. Lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan kuasa dosa Tuhan. Apapun itu ya Tuhan Yesus yang menjauhkan kami dari Engkau. Yang menyebabkan kuasa-Mu tidak bekerja. Engkau tolong Tuhan. Karena Yesus kami ada di dalam dunia yang pada akhir zaman ini. Biarlah Tuhan kehidupan kami benar-benar boleh mempermuliakan nama-Mu. Lebih hari kami lebih layak di dalam Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan kami selalu ya Tuhan Yesus. Kami boleh memandang wajah-Mu. Dan Engkau boleh memberikan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Baik di antara suami, istri, anak, menantu, semua Tuhan seisi rumah. Engkau persatukan dengan kasih Kristus. Dalam pekerjaan pun Engkau ada bersama dengan kami semua ya Tuhan. Sehingga pekerjaan yang kami kerjakan boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tetap bersama dengan kami. Tidak ada yang pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mempersatukan kami menjadi satu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.